Dorong pola konsumsi sehat, DKP 3 Balangan gelar edukasi B2SA di SMP Negeri 2 Awayan. Disperindak Balangan gencarkan pasar murah untuk kendalikan inflasi daerah. Dinas Kesehatan Balangan evaluasi program Kia Gizi di Posyandu Desa Teluk Karya. Wujudkan KLA Pemkab Balangan libatkan perusahaan dalam perlindungan anak. Perkuat spiritualitas perempuan, Majelis Ta'lim Miftahul Jannah gelar manaqib Sayyidah Hadijah. TPK 2D Balangan ikut rakor pemaparan hasil pendataan keluarga, indeks kualitas desa Lamida Bawah capai 77. Cegah kekerasan dan bullying, DP3 P2KB Pemda Balangan edukasi siswa SMP Negeri 1 Halong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nadia, berikut baterbangan selengkapnya. Dalam rangka mendukung pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan menggelar kegiatan B2SA Goes to School di SMP Negeri 2 Awayan, Desa Sungsung, Kecamatan Tebing Tinggi, Senin 28 Juli 2025. Dalam rangka mendukung pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan menggelar kegiatan B2SA Goes to School di SMP Negeri 2 Awayan, Desa Sungsung, Kecamatan Tebing Tinggi, Senin 28 Juli 2025. B2SA merupakan program nasional yang mendorong masyarakat khususnya generasi muda untuk mengonsumsi pangan secara cerdas dan bertanggung jawab, sekaligus menjadi upaya pencegahan stunting. Kegiatan DKP 3 Balangan ini mengusung tema B2SA sejak dini untuk generasi bebas stunting atau berani gesit. Penerapan pola konsumsi B2SA diyakini dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan mencegah berbagai penyakit akibat gizi yang tidak seimbang. JF Analis Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan Aisyah menjelaskan kegiatan ini telah dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD hingga SMP di Kabupaten Balangan, dengan tujuan memperkenalkan makanan sehat dan bergizi kepada anak-anak. Kami terus mengevaluasi kegiatan kami agar searah dengan konsep dari Badan Pangan Nasional, di mana anak-anak itu harus dikenalkan konsep makanan sehat sejak dini, sehingga mereka bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aisyah menambahkan program ini akan terus dievaluasi agar selaras dengan kebijakan Badan Pangan Nasional. Ia berharap generasi muda di Kabupaten Balangan dapat tumbuh menjadi generasi sehat, cerdas, kuat, dan mampu menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Awayan, Purnamawati mengucapkan terima kasih kepada DKP 3 Balangan atas pelaksanaan sosialisasi gizi dan pangan sehat di sekolah tersebut. Saya sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Awayan ini sangat mengucapkan terima kasih kepada perwakilan PKK dan Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian, karena pada sosialisasi ini sangat memberikan manfaat dan anak-anak merasa sangat antusias dengan materi yang diterima, karena bukan hanya membangunkan semangat anak-anak tapi juga mengenalkan tentang makanan sehat dan bergizi. Ia berharap para siswa dapat menerapkan ilmu yang didapat dari sosialisasi B2SA. Menurutnya, sekolah siap menerima dengan tangan terbuka apabila ada program lanjutan dari DKP 3 di kemudian hari. Istiqamah dan juru kamera Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan terus menggelar kegiatan pasar murah sebagai upaya pengendalian inflasi daerah. Salah satu lokasi pelaksanaan berlangsung di Desa Panaitan, Kecamatan Lampihong, Senin 28 Juli 2025. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan terus menggelar kegiatan pasar murah sebagai upaya pengendalian inflasi daerah. Salah satu lokasi pelaksanaan berlangsung di Desa Panaitan, Kecamatan Lampihong,
Senin 28 Juli 2025. Kepala Bidang Kemeteorologian dan Stabilitas Harga Kabupaten Balangan, Ika Normalida menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pengendalian inflasi nasional dan selalu dilaksanakan dengan menjalin kerjasama bersama pemerintah desa setempat. Kami melakukan kegiatan pasar murah ini dalam rangka pengendalian inflasi, mendukung kegiatan dari pusat juga untuk mendukung pengendalian inflasi, bekerja sama juga dengan Desa Panaitan, juga TNI. Untuk yang kami jual ini berupa bahan pokok, tepung, minyak, telur, ada bawang. Kemudian supaya minyak, supaya masyarakat dapat kebagian semua, kami memberikan berupa kupon antrian bagi warga dengan satu orang dapat satu bahan kayak satu minyak, tepung, biar semua kebagian. Adapun komoditas yang dijual di pasar murah meliputi bahan pokok seperti tepung, minyak goreng, telur, gula, bawang merah, bawang putih, serta kebutuhan pendukung lainnya seperti sabun, tisu, dan bumbu penyedap. Agar pelaksanaan pasar murah berlangsung tertib dan merata, Disperindak Balangan menerapkan sistem nomor antrian dan pembatasan pembelian. Misalnya satu kupon hanya berlaku untuk pembelian 2 liter minyak goreng. Kepala Desa Panaitan Syahridin mengapresiasi kegiatan ini dan berharap agar pasar murah dapat dilaksanakan secara rutin karena tingginya antusiasme warga. Selaku dari Kepala Desa tentunya pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Bupati Balangan yang telah memberikan program yaitu pasar murah kepada desa. Tentunya sangat untuk warga masyarakat tentunya sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini. Kalau bisa kita berharap 1 atau 2 bulan sekali lah pelaksanaan ini karena masyarakat itu sangat antusias dengan adanya kegiatan ini. Dalam pelaksanaan pasar murah kali ini Disperindak Balangan bekerja sama dengan Bulog dan sejumlah distributor seperti Mama Suka, Wings, Indofood, dan Teh Gunung Satria. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan melakukan evaluasi terhadap pelayanan program kesehatan ibu dan anak atau Kia Gizi di Posyandu Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Senin 28 Juli 2025. Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Balangan melakukan evaluasi terhadap layanan program kesehatan ibu dan anak atau Kia Gizi di Posyandu Desa Teluk Karya, Kecamatan Lampihong, Senin 28 Juli 2025. Evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari supervisi layanan Kia Gizi yang telah dilakukan pada Januari lalu. Hal tersebut disampaikan oleh JF Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Maya Sari. Maya menjelaskan meskipun terdapat kemajuan namun peningkatannya belum terlalu signifikan, terutama dalam hal peningkatan kapasitas kadar. Pengisian buku KIA, bagaimana pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, bagaimana pengelolaan dalam pemberian makannya seperti apa, makan pada balita, pengelolaan dalam posyandu bagaimana. Peningkatan itu maksudnya kadernya jadi lebih paham kah? Iya. Jadi lebih bagus atau seperti? Ya, harapannya kadernya jadi lebih paham, posyandunya lebih sesuai dengan apa yang kami harapkan, jalannya posyandu sesuai dengan apa yang kami harapkan, sehingga bisa berpengaruh pada kesehatan anak balita serta pertumbuhan balita yang ada di Teluk Karya ini. Evaluasi kali ini mencakup berbagai aspek mulai dari pengisian buku KIA, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, pengelolaan pemberian makanan pada balita hingga manajemen kegiatan di posyandu. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Teluk Karya Umi Rahmawati menyambut baik kegiatan ini. Ia berharap para kader semakin terarah dan terampil dalam menjalankan tugasnya di posyandu. Dengan adanya pengarahan dari Dinas Kesehatan, semoga kader-kader yang ada di desa kami semakin meningkat pengetahuannya supaya di dalam kegiatan itu lebih maksimal, sehingga hasil dari masyarakat kan setelah posyandu itu menjadi yang lebih bagus lah.
Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menggelar sosialisasi konvensi hak anak, sekaligus pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Balangan, di Aula Dharma Setia, Selasa 29 Juli 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar sosialisasi Konvensi Hak Anak atau KHA, sekaligus pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia atau APSAI Kabupaten Balangan di Aula Dharma Setia Selasa 29 Juli 2025. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan, Dian Dinilia menyampaikan APSAI merupakan organisasi independen yang beranggotakan para pelaku usaha dengan komitmen untuk menjadi bagian dari gerakan mewujudkan Kabupaten Layak Anak atau KLA. Lebih lanjut, ia menjelaskan terdapat 24 indikator utama dalam penyelenggaraan KLA. Indikator tersebut meliputi pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, hak atas kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hingga perlindungan khusus bagi anak. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kebijakan perusahaan yang berpihak pada anak, termasuk menyediakan produk yang aman, mendidik, serta bebas dari unsur kekerasan atau eksploitasi terhadap anak. Melalui kegiatan ini, Dian Dinilia berharap terwujud sinergi yang kuat dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak-anak, serta mendorong Balangan sebagai kabupaten yang benar-benar layak anak. Sosialisasi dan pembentukan APSAI ini turut dihadiri oleh perwakilan perusahaan, perbankan, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD pengampu klaster dalam program Kabupaten Layak Anak. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Majelis Ta'lim Miftahul Jannah sukses menggelar kegiatan Manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra di halaman Langgar Nurul Iman, Desa Jimamun, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Selasa 29 Juli 2025. Majelis Ta'lim Miftahul Jannah sukses menggelar kegiatan Manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra di halaman Langgar Nurul Iman, Desa Jimamun, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Selasa 29 Juli 2025. Acara keagamaan ini dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ahmad Sayroji, pimpinan Majelis Ta'lim Raudatul Ghana An-Nabawiyah Kandangan, dan disambut antusias oleh masyarakat. Jemaah yang hadir tidak hanya berasal dari Kabupaten Balangan, tetapi juga dari luar, seperti Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, hingga Hulu Sungai Selatan. Ketua Pelaksana Haji Hamdiyah Al-Banjali mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian acara yang meliputi pembacaan surah Yasin, Habsyi, dan Manaqib. Haji Hamdiyah menjelaskan kegiatan ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan secara khusus untuk kalangan ibu-ibu di Desa Jimamun, dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan kepada Sayyidah Khadijah, serta meneladani akhlak dan kepribadian luhur beliau, khususnya di kalangan perempuan. Di acara demi acara sudah terlaksana dengan baik. Pertama, waktu pembacaan Yasin, terus Habsyi dan Manaqib, dan berjalan dengan sempurna. Alhamdulillah berkat Sayyidah Khadijah. Nah, untuk ini mau Bu, masyarakat kayak apa Bu? Antusias masyarakat luar biasa. Kalau untuk Sayyidah Khadijah, antusiasnya luar biasa. Jadi yang hadir ini bukan hanya dari satu kabupaten, tapi dari beberapa kabupaten. Ada yang Balangan, Amuntai, Barabai juga ada. Nah, bahkan dari Kandangan juga ada yang hadir ke sini. Nah, di samping tokoh yang kita tampilkan hari ini adalah tokoh yang karismatik, tokoh yang luar biasa, yang sangat disenangi oleh masyarakat. Nah, jadi alhamdulillah lancar mulai. Kami ya selaku panitia pelaksana merasa bahagia
karena acara berjalan dengan lancar. Ia juga menyampaikan, kegiatan manakib ini direncanakan menjadi agenda rutin bulanan Majelis Taklim Miftahul Jannah, meskipun untuk jadwal selanjutnya masih menyesuaikan dengan kesiapan panitia dan relawan. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, panitia berharap mampu memperkuat spiritualitas kaum perempuan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya meneladani sosok-sosok agung dalam Islam, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Herwin Caniago dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim Pokja TPK 2D Kabupaten Balangan mengikuti rapat koordinasi secara daring melalui Zoom Meeting yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Dharma Setia Paringin Selatan, Rabu 30 Juli 2025. Tim Kelompok Kerja atau Pokja Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah atau TPK 2D Kabupaten Balangan mengikuti rapat koordinasi atau rakor secara daring melalui Zoom Meeting yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Dharma Setia Paringin Selatan, Rabu 30 Juli 2025. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan, Dian Dinilia menjelaskan rakor tersebut bertujuan untuk menyampaikan hasil pendataan oleh kader pendamping keluarga di Desa Lamida Bawah terkait kualitas keluarga. Rakor pada hari ini dalam rangka penyampaian hasil pendataan dari kader pendamping keluarga terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Lamida Bawah terkait dengan kualitas keluarganya. Dian menyampaikan hasil pendataan ini akan menjadi bahan evaluasi dan dasar bagi TPK 2D untuk melakukan intervensi maupun merumuskan rencana aksi yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD terkait di Kabupaten Balangan. Nah, jadi nantinya dari hasil pendataan ini akan menjadi catatan bagi tim peningkatan kualitas keluarga daerah untuk bisa dilakukan intervensi ataupun rencana aksi oleh SKPD terkait tim peningkatan kualitas keluarga daerah yang ada di Kabupaten Balangan. Jadi nantinya pendataan yang akan dilakukan itu menjadi data dasar, data awal dalam pelaksanaan intervensi program kegiatan kualitas keluarga di Desa Lamida Bawah. Berdasarkan pendataan awal, indeks kualitas keluarga di Desa Lamida Bawah tercatat sebesar 77. Nilai tersebut menunjukkan bahwa desa tersebut sudah cukup responsif gender, namun terdapat beberapa poin penting yang masih memerlukan perhatian dan intervensi. Jadi dari laporan hasil pendataan awal tadi memang ada beberapa poin-poin yang menjadi catatan, walaupun dari hasil indeks kualitas keluarga total itu untuk kita Desa Lamida Bawah sebesar 77, nilainya sebesar 77 itu sudah cukup responsif gender, namun ada beberapa poin-poin merah yang masih menjadi catatan yang harus kita lakukan intervensi serta peningkatan kualitas keluarganya. Salah satunya adalah terkait tadi legalitas struktur, yaitu masih ada masyarakat atau warga kita masih banyak yang belum memiliki akta nikah. Beberapa hal yang memerlukan intervensi antara lain terkait legalitas struktur, di mana masih terdapat warga yang belum memiliki akta nikah. Selain itu, aspek ketahanan sosial budaya dan ketahanan keluarga juga menjadi perhatian, seperti masih adanya rumah yang belum memiliki sekat yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan psikologis bagi anggota keluarga. Nadia dan juru kamera Istiqamah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Untuk mencegah kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi di SMP Negeri 1 Halong, Kecamatan Halong, Kamis 31 Juli 2025. Untuk mencegah kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A P2KB PMD Balangan menggelar sosialisasi di SMP Negeri 1 Halong, Kecamatan Halong, Kamis 31 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan bebas dari kekerasan maupun perundungan. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Kabupaten Balangan Linwih Andri Winarti mengatakan,
Sosialisasi ini merupakan bagian dari langkah pencegahan terhadap kasus kekerasan anak yang cenderung meningkat, baik di Balangan maupun secara nasional. Ia menegaskan pihaknya siap melakukan pendampingan dan penanganan terhadap korban kekerasan atau bullying. Linwih juga berharap anak-anak dapat lebih memahami batasan perilaku baik dan buruk agar tumbuh menjadi generasi yang berpotensi dan mampu menjadi penerus bangsa. Makanya kami melaksanakan kegiatan ini supaya terjadi penurunan tingkat kasus kekerasan terhadap anak. Selain penurunan tingkat kasus kekerasan, sebenarnya kami juga lebih menekankan untuk penanganan. Kalau memang sudah terjadi, tolong laporkan, dan kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak siap untuk melakukan penanganan dan pendampingan terhadap korban kekerasan. Tujuannya Ibu? Tujuannya yaitu tadi untuk mengurangi, kalau bisa mengurangi angka kekerasan, tetapi kalaupun memang terjadi, kita tujuannya untuk penanganan terhadap korban. Supaya apa? Supaya korban ini tidak mengalami namanya trauma mental atau psikis yang bisa menyebabkan di kemudian hari menjadi pelaku kekerasan. Mungkin harapan Bu? Harapannya sebenarnya, harapan dari kami ini kalau bisa sebenarnya di seluruh sekolah di Kabupaten Balangan untuk melaksanakan sosiali pencegahan kekerasan terhadap anak ini. Paling tidak memberikan informasi, edukasi ke anak-anak bahwa ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, sehingga mereka bisa memilah antara oh ini perbuatan baik dan buruk, dan kedepannya supaya anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang berbakat, berpotensi, dan bisa menggantikan generasi-generasi yang akan datang secara baik. Sementara itu, PLT Kepala SMP Negeri 1 Halong Mahyudi menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas perhatian dan edukasi yang diberikan kepada peserta didik di sekolahnya. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dengan materi edukatif lainnya yang relevan dan bermanfaat untuk pelajar. Sangat berterima kasih dengan adanya sosialisasi ini. Harapan kami semoga di lain kali ada lagi kegiatan semacam ini. Istiqamah dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Baterbangan edisi kali ini. Saya Nadia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Baterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.